Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang dasar-dasar public speaking dan pidato depan umum, mata kuliah komunikasi interpersonal. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Aufan Daivan Muhammad dengan NIM 5006. Yang kedua, Bunga Maulidina Adila Putri dengan NIM 5051. Dan yang terakhir, Uti Farda Almaziah dengan NIM 5036. Masuk kepada materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah definisi komunikasi publik. Yang kedua, metode penyampaian komunikasi publik. Yang ketiga, bentuk intonasi suara dalam public speaking. Yang keempat, gerakan tubuh dalam public speaking. Yang kelima, metode penggunaan catatan dalam public speaking. Yang keenam, gagasan pokok dalam public speaking. Dan yang terakhir, teknik introduksi, isi, dan kesimpulan pada naskah public speaking. Masuk kepada pembahasan yang pertama tentang definisi komunikasi publik. Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. Kemudian, Jody Person dan Paul Nelson tahun 2009 mendefinisikan komunikasi publik atau public speaking sebagai proses menggunakan pesan untuk menimbulkan kesamaan makna dalam sebuah situasi, di mana seorang sumber mentransmisikan sebuah pesan ke sejumlah penerima pesan yang memberikan umpan balik berupa pesan atau komunikasi nonverbal dan terkadang berupa tanya jawab. Kemudian Dennis dan juga Marcus Mook 2005 juga mendefinisikan komunikasi publik yaitu sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada khalayak sasaran. Masuk kepada metode penyampaian komunikasi publik. Terdapat 4 metode dalam public speaking yang bisa diterapkan oleh public speaker. Yang pertama adalah metode naskah atau manuskrip. Metode ini dipergunakan oleh public speaker dalam menyampaikan sesuatu yang membutuhkan ketelitian, misalnya pada pidato resmi mengenai persoalan politik, persoalan ekonomi, dan lain-lain. Naskah dibuat tertulis secara lengkap dan menurut apa yang akan disampaikan kepada publik. Kelemahan dari metode ini adalah komunikasi cenderung searah dan pembicaraan menjadi monoton karena speaker membaca naskah dan tidak ada interaksi. Kemudian, metode hafalan atau memoriter. Metode ini merupakan lanjutan dari metode membaca naskah. Sedikit berbeda dengan metode naskah yang dibaca, metode ini menghafalkan naskah yang telah dipersiapkan. Namun, cara menghafalkan naskah hanya bisa dilakukan jika naskahnya pendek. Selanjutnya akan dibahas oleh Bunga. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah metode spontanitas atau impromptu, di mana dalam metode ini, pembicara tidak menyiapkan naskah atau tidak membaca naskah. Pembicara hanya memikirkan masalah apa yang akan dikemukakan. Pidatonya benar-benar tidak dipersiapkan, karena biasanya secara spontan atau mendadak ditunjuk untuk berbicara di depan umum. Kelebihan dari metode ini adalah penyampaian materi tidak monoton dan lebih segar. Namun kekurangannya, jika mengalami lupa materi yang hendak disampaikan, maka pembicara akan gagal total. Yang terakhir adalah metode menjabarkan kerangka atau membawa catatan, di mana dalam metode ini, pembicara menyiapkan pokok-pokok isi materi yang akan disampaikan, kemudian menyusunnya dalam bentuk kerangka. Selain itu, pembicara membuat catatan khusus yang diperlukan, misalnya hal-hal yang terkait pasal dan ayat dalam undang-undang, data atau angka-angka yang sulit diingat. Saat sedang berbicara, kerangka itu bisa dikembangkan secara langsung dan catatan itu dilihat setiap saat diperlukan. Kelebihan dari metode ini adalah poin-poin yang disampaikan runtut karena terdapat urutan pada catatan. Sedangkan kekurangannya, tangan tidak bebas karena membawa catatan dan terkesan kurang siap karena melihat catatan berkali-kali. Selanjutnya adalah bentuk intonasi suara dalam public speaking. Intonasi merupakan tekanan nada, jeda, dan tempo dalam mengucapkan kalimat. Public speaker yang handal harus mengetahui sekaligus menguasai ilmu dasar dari public speaking, yaitu teknik vokal salah satunya, yaitu bentuk intonasi suara dalam public speaking. Dalam teknik vokal, intonasi suara tentunya harus diperhatikan oleh public speaker ketika berbicara di depan umum. Public speaker bisa menggunakan intonasi tinggi ketika membahas materi yang serius dan dibutuhkan ketegasan.
Selain itu, public speaker juga menggunakan intonasi datar atau rendah apabila materi yang dibawakannya membahas tentang renungan, kesedihan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah gerakan tubuh dalam public speaking. Gerakan tubuh juga digunakan dalam public speaking. Dalam public speaking, wajib diperhatikan bagi semua yang berbicara di depan umum. Gerakan tubuh itu sendiri berfungsi menambah efektivitas pembicara bila dilakukan dengan tepat dan pada porsinya. Ada beberapa jenis bahasa tubuh yang harus dipahami dan dilakukan oleh public speaker. Di antara jenis bahasa tubuh tersebut yaitu 1. Gerakan dan isyarat, yaitu gerakan saat berbicara menggunakan kalimat tertentu untuk membuat kalimat tersebut lebih kuat maknanya. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Seorang public speaker bisa melatih ekspresi wajah yang tepat dan memikat di depan cermin sambil mengucapkan kata-kata dan memadukan dengan gerakan tangan atau gestur lainnya. Yang ketiga adalah suara. Suara merupakan alat komunikasi yang paling fleksibel yang digunakan seorang public speaker dengan menggunakan ekspresi vokal yang tepat dapat menemukan suara sejati. Selanjutnya yaitu atur pernafasan. Caranya cukup tarik nafas dalam-dalam dan buang secara perlahan. Hal ini membuat suara tetap terjaga dan tidak gugup dalam penyampaian materi. Atur pernafasan juga dapat menjaga kecepatan berbicara. Yang kelima adalah kontak mata. Lakukan kontak mata secara rutin dan merata kepada seluruh hadirin pada saat itu. Hal ini sangat diperlukan agar para penonton merasa tertarik dan juga terikat dalam acara tersebut sebagai pendengar dan memiliki keinginan untuk menyimak dan mengikuti rangkaian acara lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah movement, yaitu kuasai tubuhmu dan jangan terdiam pada satu titik saja. Lakukan beberapa gerakan seperti berjalan mengitari panggung dan mendekati para penonton. Nomor 7, tunjuk diri sendiri ketika mengucapkan kalimat. Ternyata, menggunakan gestur dengan menunjuk diri sendiri secara halus ketika menyebut kalimat positif membuat suasana menjadi semakin mendukung. Karena dengan menggunakan perumpamaan diri sendiri saat menggunakan kalimat positif membuat penonton lebih mendalami topik pembicaraan. Nomor 8, memahami ekspresi wajah. Dalam public speaking, wajah merupakan hal yang sangat penting. Saat berkomunikasi, hal yang sangat diperhatikan adalah wajah. Jika salah mengartikan ekspresi wajah, maka seketika dapat merubah cara pandang orang lain terhadap diri sendiri. Yang nomor 9, selalu mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri merupakan bagian terakhir dari jenis bahasa tubuh. Mengevaluasi diri sangatlah penting dilakukan setelah public speaking, karena evaluasi merupakan bentuk pengulangan atas apa yang sudah dilakukan dalam bentuk perbaikan. Selanjutnya ada metode penggunaan catatan dalam public speaking. Metode penggunaan catatan dalam public speaking merupakan metode yang paling populer karena metode ini sangatlah menguntungkan bagi pembicara pemula. Berbeda dengan metode pembaca naskah. Dalam metode ini, kita justru membawa catatan yang berisi poin-poin penting. Catatan yang digunakan dalam public speaking biasanya digunakan sebagai alat jaga-jaga ketika seorang public speaker lupa dengan naskah yang sudah dihafal. Di sini ada juga gagasan pokok dalam public speaking. Dalam gagasan pokok merupakan sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan.
Public speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan halayak ramai atau sekelompok orang. Jadi, dapat diketahui dari pengertian di atas bahwa gagasan pokok dalam public speaking merupakan topik pembahasan atau ide pokok yang akan dibahas dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh pembicara di hadapan halayak ramai atau di hadapan audiens. Teknik introduksi, isi, dan kesimpulan pada naskah public speaking. Yang pertama adalah introduksi. Introduksi atau pengenalan yang baik membangkitkan minat audiens pada topik yang Anda sampaikan, membangun kredibilitas Anda, dan mempersiapkan audiens pada materi berikutnya. Isi bicara. Yang nomor 2. Bagian isi dari bicara Anda adalah menyampaikan berbagai fakta, pengembangan dan penjelasan dari focusing statement Anda. Dan di sini Anda juga perlu strategi untuk membangun tubuh bicara Anda. Selain bahwa topik Anda yang harus urut dan runtut, desain dan konstruksi yang logis dari isi bicara Anda juga sama pentingnya. Dan yang nomor 3 adalah kesimpulan. Terakhir adalah bergerak menuju kesimpulan dari bicara Anda. Untuk memulainya, jangan biasakan diri Anda untuk berkata, sebagai kesimpulan yang terakhir yaitu sejenisnya. Sebab ungkapan semacam itu akan segera mendorong audiens Anda untuk cooling down. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.